Shalom adik-adik. Wah, kali ini Kak Tony ada di sofa ini. Oke, gimana kabarnya? Tetap semangat mengikuti acara demi acara. Nah, kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan meneruskan ya. Kak Tony akan meneruskan apa yang kita akan pelajari bersama-sama. Nah, kalian sudah belajar bagaimana untuk kalian adalah benih, kemudian kalian berakar dan bertumbuh bahkan berbuah, dan tentunya bagaimana supaya tidak terhimpit ya. Kalian dihimpit begitu banyak gangguan. Nah, saat ini kita belajar bahwa kalau sudah bertumbuh, berbuah, bisa saja loh adik-adik, kita ini bisa digoncangkan oleh berbagai masalah. Banyak goncangan-goncangan, tapi kita berharap, kita semua berharap bahwa Tuhan Yesus juga berharap kita tidak gampang goncang. Bayangkan saja, ingat tentang pohon redwood yang begitu kuat, tidak tergoncangkan. Diameternya yang begitu lebar sekali, tidak tergoncangkan. Dunia ini akan terus digoncang adik-adik. Jadi begitu banyak goncangan. Baik itu secara alam memang terjadi gempa, tetapi goncangan-goncangan juga terjadi di sekitar kita. Terutama iman kita adik-adik. Bahaya sekali. Banyak orang imannya goyah. Ya, imannya goyah karena diiming-imingin berbagai macam godaan. Dunia selalu menggoda, kenyamanan. Kita sudah belajar itu. Nah, iman ini bisa goyah. Akhirnya jauh dan meninggalkan Tuhan. Jujur ya, Kak Tony ini juga punya teman yang begitu. Waktu remaja begitu semangat, percaya Tuhan Yesus loh adik-adik. Melayani Tuhan. Bahkan mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Wah, tapi sekarang sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus. Berbagai macam hal yang bisa terjadi. Kita nggak boleh goyah. Ya, kita akan buka firman Tuhan. Bagaimana supaya menjadi generasi yang tidak bisa mudah goyah. Unshakable generation. Nah, kita buka firman Tuhan di dalam Kolose. Ya. Kita buka di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi jangan sampai kita mudah digoncangkan. Iman kita tidak boleh goyah loh adik-adik. Ada begitu banyak anak yang pertama percaya Tuhan Yesus, melayani, pergi ke gereja, tapi ujung-ujungnya terakhir meninggalkan Yesus. Yesus berharap sampai Tuhan Yesus datang, kalian tetap memegang imanmu. Karena Yesus datang, nanti dia akan mencari, adakah iman di bumi ini. Kita sama-sama, ayo kita jaga iman kita supaya tidak goyah. Goncangan ini semakin keras adik-adik, semakin keras goncangannya. Kak Tony pernah di sebuah gedung Science Center. Kak Tony pernah ada di dalamnya untuk mengerti seberapa besar sih goncangan yang bisa Kak Tony bisa tahan. Jadi di situ ada satu ruangan, ada meja, ada kursi, ada perlengkapan. Kemudian kalau goncangan ya, gempa itu di dalam dunia ilmu pengetahuan alam itu dikenal dengan pengukuran namanya skala Richter. Kalau sudah gempa itu ukurannya sudah di atas 7, 6,5 lah, 6,5, 7, itu goncangannya keras sekali. Gedung bisa runtuh. Kalau sampai 9, wah itu seperti diombang-ambingkan, pusing sekali. Nah, Kak Tony saja mencoba di ruangan itu, seberapa Kak Tony bisa bertahan terhadap goncangan. Dan saat itu cukup kaget. 7 aja Kak Tony sudah nggak bisa berdiri.
Berarti bagaimana kalau 8? Bagaimana kalau 9? Bahkan gempa bumi juga menghasilkan sebuah gelombang tsunami bisa jadi. Nah, di dunia ini negara-negara yang terjadi dan terkenal dengan gempa itu di mana? Jepang. Amerika itu tepatnya di Los Angeles. Itu tempat gempa. Lah kalau di Indonesia sendiri bagaimana Kak Tony? Loh, sendiri ya di Indonesia ternyata ada ratusan gempa, bahkan ribuan dalam 1 tahun. Tapi mungkin kecil-kecil kita tidak terasa, gempanya ada di tengah laut, kemudian ada jauh dari perkotaan, tempat pemukiman, tapi terjadi gempa. Nah, itu yang fisik. Tapi goncangan yang lain adalah iman. Mungkin bisa jadi dunia menawarkan kepada kita untuk meninggalkan Yesus. Kamu dapat uang meninggalkan Yesus, bisa goncang kita. Ketika kita mendapatkan masalah juga bisa goncang loh adik-adik. Ketika sakit, sakit terus. Kok nggak sembuh-sembuh, doa nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada orang yang gini, wah nggak Tuhan-Tuhanan. Apa berdoa juga percuma. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan. Ada yang begitu. Kak Tony baca sebuah buku itu judulnya begini. Allah yang mengecewakan. Wah, banyak orang kecewa. Sehingga akhirnya meninggalkan Yesus. Itu akibat dari goncangan dia nggak kuat. Nah, pohon itu ketika berdiri, Tuhan tidak ingin karena goncangan itu, kemudian pohon itu runtuh. Kak Tony, goncangan itu akan tetap ada nggak? Oh, tetap ada loh adik-adik. Goncangan itu tetap ada. Baik itu secara alam, baik itu secara dunia ini. Godaan terhadap kita ini. Nah, Kak Tony mencatat. Bagaimana ya Kak Tony supaya kita itu tidak tergoncang? Nah gitu kan. Gimana Kak Tony supaya kita nggak tergoncang? Walaupun goncangan itu ada loh. Kita nggak bisa mengusir goncangan itu. Kita tidak bisa menghilangkan goncangan itu. Karena memang harus terjadi. Di akhir zaman ini harus terjadi adik-adik. Tapi kita mau supaya kita tidak jatuh di dalam goncangan. Ingat kata-katanya. Goncangannya tetap akan ada. Tetapi yang Tuhan mau supaya kamu dan saya itu waktu digoncang itu kita nggak jatuh. Bagaimana? Yang pertama. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hanya Dia yang penuh kuasa. Hanya Dia yang adalah Tuhan. Hanya Dia yang mati di atas kayu salib dan menebus dosamu. Hanya Dia yang bangkit. Hanya Dia yang datang kedua kali. Yesus. Seberapa engkau percaya? Lihat ilustrasi ini. Percaya? Apa itu arti percaya? Apakah engkau percaya kepada Yesus? Kalau engkau mau percaya pada Yesus yang tidak kelihatan secara fisik, berarti benar-benar menaruh hatimu ke sana. Sama seperti ilustrasi ini. Walaupun mungkin tidak kelihatan. Saya tidak bisa melihat karena mata ditutup. Tapi saya belajar untuk percaya bahwa di depan saya ada yang menolong saya. Itu caranya. Walaupun saya nggak kelihatan, saya berani untuk melangkah. Awalnya mungkin pelan, perlahan. Saya tetap percaya, walaupun saya tidak kelihatan. Bahkan saya mungkin bisa lari, saya lebih cepat. Itu kenapa? Karena saya percaya. Sudahkah kalian percaya? Nah, kalian lihat kan ilustrasi itu ketika Kak Tony menutup mata, kemudian Kak Tony harus berjalan. Kak Tony nggak kelihatan, tapi Kak Tony percaya. Itu yang namanya percaya. Bukan hanya dari mulut, tetapi benar-benar melakukan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu. Nah, banyak orang-orang
banyak anak-anak ini pergi ke gereja. Kan pergi ke gereja setiap minggu, pergi ke gereja loh. Kan puji-pujian. Tetapi pergi ke gereja itu bukan karena percaya kepada Yesus. Tapi mungkin karena disuruh oleh mama. Kemudian kalau nggak ke gereja dimarahin papa. Atau kalau hari minggu kenapa sih kalau nggak ke gereja. Bahkan kalian ikut Zoom ini. Atau kalian ikut camp ini. Atau ikut event ini. Itu bukan karena kalian ingin. Tetapi karena ditawarin oleh guru sekolah minggunya. Diminta didaftarkan oleh orang tuanya. Jadi kalian apakah benar ikut ini karena memang percaya pada Yesus? Oh, belum tentu. Pasti ada yang males gitu. Tapi bukan kebetulan adik-adik hari ini kalian ikut dan mendengarkan firman Tuhan. Bahwa percaya pada Yesus. Serahkan hidupmu. Itu tidak akan membuat kamu goncang. Walaupun kanan kirimu akan goncang. Percaya benar-benar hanya Yesus. Hanya Yesus juru selamat. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Kemudian yang kedua, itu kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Nah, sebab firman Allah hidup dan kuat. Nah, firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi lihat ilustrasi ini. Ketika Kak Tony mengangkat atau menggeser tas. Nggak bisa ini, berat. Berat. Pasti kalau Nah, pertanyaan Kak Tony adalah gini. Kenapa yang satu mudah digeser, ngak begitu aja. Tetapi kenapa yang kedua berat banget? Sampai berkeringat. Sampai kesulitan. Yang pertama itu ringan. Yang kedua berat. Yang satu kosong, yang satu ada isinya. Hidupmu dan hidupku akan sulit untuk goyang, bergerak, sulit jatuh, sulit digeser, sulit untuk dipisahkan dari Tuhan kalau berat. Apa? Berat badan. Oh, no, bukan. Itu berat badan aku itu. Ya, bukan berat badannya Kak Tony. Tetapi hidup kita diisi, rohnya diberi makan firman. Jadi berat. Jadi berat. Makan firman berat. Makanya baca firman Tuhan tiap pagi. Makin lama makin berat. Firman itu yang kita lakukan, itu membuat kita makin sulit tergoncang. Sama seperti tas itu tadi. Tas itu makin berat, sulit diangkat, sulit digoyang, sulit digeser. Tapi kalau ringan mudah jatuh.
Kenapa banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena mereka tidak hidup di dalam firman. Cuman mengerti sepotong-sepotong firman. Makanya gak cukup kalian cuma mendengarkan Kak Tony firman Tuhan, gak cukup. Tapi tiap hari kalian harus mendengar firman, membaca firman Tuhan. Nah, yang ketiga Kak Tony. Yang ketiga itu adalah still connect. Still connect ini apa still connect? Tetap terhubung. Yang ketiga ini tetap terhubung, yaitu tetap terhubung dengan Tuhan. Artinya apa? Kalian tetap punya hubungan dengan Tuhan. Hidupnya intim dengan Tuhan. Hidupnya selalu berdoa, punya waktu. Kalau kalian punya agenda, ini agenda aku ini. Aku akan lakukan ini. Maka kalian harus menyediakan agenda. Satu, saudara kalian ada waktu untuk Tuhan. Apakah harus ada di dalam ruangan ya Kak Tony? Tidak juga. Apakah harus ruangnya tertutup, gelap, harus di gereja? Juga tidak. Tidak selalu di ruangan, tidak selalu di gereja. Kabar baiknya adik-adik, Tuhan itu ada di mana-mana, ada di hatimu. Ketika kamu naik sepeda, ketika kamu belajar, ketika kamu sedang bermain, ketika kamu sedang makan, ketika kamu sedang berjalan, tetap connect dengan Tuhan. Bisa bicara dengan Tuhan. Kak Tony kadang kalau naik mobil, kadang Tuhan, tolong ya Tuhan. Nah, itu connect. Atau ketika satu kali menyembah Tuhan, memuji Tuhan, connect gitu. Ketika Kak Tony sedang baca majalah atau koran, Tuhan kok begini ya, connect gitu loh. Sama seperti handphone, connect terus gitu. Selalu ada jaringan, connect. Waktu senang, waktu susah, tetap kok connect. Supaya apa? Cepat kalau ada apa-apa. Nah, ingat ketika di Amerika itu ada namanya 911 atau 911. Kalau ada apa-apa, dia segera harus connect. Dan cepat sekali. Di Surabaya ini juga demikian. Ada nomor hotline. Ya, di situ cepat untuk tanggap. Kalau ada yang sakit, ada apa harus cepat. Tapi harus terhubung, nggak ada hubungannya halo, nggak bisa. Jadi harus tetap terhubung dengan Tuhan. Begitu. Yang keempat ini. Yang keempat, kita lihat ilustrasi ini. Bagaimana? Ya, kok diikat-ikat gitu sih Kak Tony? Ya, itu adalah seperti kita sedang bersama-sama dengan orang lain. Itu tadi anaknya Kak Tony itu, ya. Kita lihat firman Tuhan. Ya, kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang ketiga. Yesaya 35 ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Jadi adik-adik, supaya kita tetap kuat dan teguh, yang keempat, hidup di dalam komunitas, di dalam keluargamu, di dalam teman-temanmu yang sudah percaya kepada Yesus, di gereja, di kelompok-kelompok yang bisa menguatkan kamu, yang bisa mengingatkan, berdoa bersama. Itu yang namanya komunitas. Itu yang namanya persekutuan. Tadi anaknya Kak Tony jatuh dengan cepat diangkat. Yang lemah dikuatkan. Jangan yang kuat dilemahkan. Itu kebalik. Nggak boleh itu. Ya, jadi yang lemah dikuatkan. Yang jatuh diangkat. Yang sedih dihibur. Itu terjadi di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Supaya kita kuat, supaya kita tetap
sehat, supaya kita tetap saling mendukung, yaitu bersama-sama di dalam apa adik-adik? Di dalam persekutuan. Itu yang keempat. Nah, ini Kak Tony punya ilustrasi. Ya, Kak Tony punya ilustrasi nih. Lihat ini. Kalau hidup sendiri-sendiri, loh kayak begini. Kalau terjadi apa-apa, ya sendiri. Nah, dia nggak kuat. Nggak kuat. Kalau sendiri-sendiri nggak kuat. Tuhan selalu berbicara bahwa tentang bersama-sama. Muridnya Yesus juga bersama-sama. Tapi apakah sebenarnya yang terjadi? Yang diharapkan itu adalah begini, adik-adik. Ya, kita itu tidak boleh sendiri-sendiri. Sebetulnya yang diharapkan oleh Tuhan itu kita seperti ini. Jadi kita seperti ini. Loh. Begini. Ya, kita seperti ini. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Loh, kok begitu ya? Nah, iya. Kita coba lagi. Nah, ini. Nah, ya, kita coba gini. Duh. Gini ya. Iya. Loh, begini. Nah, lihat nih. Jadi satu. Bisa saling menolong, bisa saling menguatkan ini. Jangan sampai mau dipecah-pecah. Kenapa? Karena Tuhan menyukai yang bersatu di dalam Dia juga. Supaya kita hidup di dalam persekutuan. Terakhir. Sekarang terakhir. Melayani. Dengan engkau melayani Tuhan. Dengan lakukan pelayanan. Lu harus di gereja ya pelayanan. Ya salah satunya di gereja. Kalian bisa menjadi pemimpin pujian, jadi singer, kalian bisa jadi usher, kalian ikut drama, itu pelayanan, betul. Tapi kalau nggak pas di gereja, di sekolah juga bisa. Di rumah juga bisa. Dengan doamu, dengan menolong orang lain, itu pelayanan. Kenapa ya Kak Tony? Supaya tidak mudah goyah. Yang kelima ini yang penting juga, melayani Tuhan. Supaya apa? Engkau bisa merasakan kuasa Tuhan. Engkau bisa merasakan penyertaan Tuhan. Engkau bisa menyenangkan hati Tuhan. Engkau juga akan semakin kuat dengan melayani. 5 hal. Percaya dengan Yesus. Apalagi? Tetap firman harus masuk supaya kuat. Mencari wajahnya Yesus dengan berdoa punya waktu. Bersekutu bersama dengan teman-temanmu. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Jangan goyah ya, jangan goyah. Tetap berdiri kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah anak-anak yang mendengarkan hari ini supaya mereka tetap kokoh dan kuat, tidak digoncangkan. Dunia bergoncang, dunia menggoncangkan. Terjadi gempa baik itu secara alam maupun goncangan-goncangan iman di sekitar kami. Seperti singa demikian pula iblis mengaum di sekitar kami. Tapi kami tetap berdiri kokoh. Kami tetap kuat dan teguh. Kenapa? Karena kami percaya hanya pada Yesus. Kami dipenuhi firman. Kami juga selalu mencari wajah Tuhan. Selalu connect, selalu berhubungan dengan Tuhan. Kami juga hidup di dalam persekutuan. Kami hidup juga belajar melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.